Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Erni pada hari ini untuk kegiatan belajar mengajar agama Katolik. Apakah anak-anak sudah siap? Ibu berharap anak-anak pada saat ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami dari hari ke hari. Teristimewa hari ini Engkau telah memberikan kami hari baru untuk kami boleh melaksanakan segala tugas dan kewajiban yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir di sini dengan terang Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memampukan kami masing-masing di dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pertemuan kita yang lalu, Ibu telah membahas materi tentang Aku Citra Allah yang Unik. Pada pertemuan yang lalu itu, Ibu sudah membahas tentang manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Mengapa manusia itu disebut unik? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Hal-hal yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Manusia itu merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai kemiripan atau kesegambaran dengan Allah. Itu yang sudah kita bahas bersama pada minggu yang lalu tentang manusia adalah makhluk yang unik. Hari ini kita lihat lagi materi yang kedua. Ibu akan membahas tentang tugasku sebagai citra Allah. Tugasku sebagai citra Allah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi yang kedua ini adalah yang pertama, menyebutkan contoh kasus kondisi memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaannya sebagai citra Allah. Kedua, menganalisis contoh kasus kondisi memprihatinkan dari tindakan manusia yang bertentangan dengan keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Ketiga, merumuskan dengan kata-kata sendiri ajaran kitab suci teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 tentang panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah. Yang keempat, memberi contoh tindakan manusia yang sesuai dengan kehendak Allah dan keberadaan diri manusia sebagai citra Allah. Anak-anak, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling unik dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ada kelebihan yang dimiliki manusia
dibanding dengan ciptaan Tuhan lainnya, seperti akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Karena kelebihan ini, maka manusia diberi tugas oleh Allah untuk menjaga dan memelihara alam serta segala isinya. Namun terkadang manusia itu menyalahgunakan kebebasan Allah ini. Nah, perilaku manusia yang menyalahgunakan kebebasan Allah itu seperti manusia cenderung egois, serakah, ingin menang sendiri, dan sebagainya, menjadi berbagai penyebab terjadinya tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia seperti citra Allah. Contohnya, pelanggaran lalu lintas, cara berkendara yang membahayakan keselamatan orang lain, tawuran, kerusakan alam lingkungan, dan sebagainya. Lalu kerusakan alam yang diakibatkan oleh keegoisan dan keserakahan manusia menjadikan ketidakharmonisan antara manusia dengan sesama dan alam, serta dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia dan sekaligus kerusakan alam lingkungan. Sesuai dengan panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu beranak cucu, berkembang biak, memelihara alam ciptaan yang lainnya, maka setiap orang perlu bertanggung jawab dan senantiasa berupaya menampilkan dirinya sebagai citra Allah. Ibu ulangi, sesuai dengan panggilan dan tugas manusia sebagai citra Allah, yaitu beranak cucu, berkembang biak, memelihara alam ciptaan yang lain, maka manusia itu perlu bertanggung jawab dan senantiasa berupaya menampilkan diri sebagai citra Allah. Panggilan dan tugas ini harus dijalankan sesuai rencana keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Karena manusia diberikan akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani, maka manusia itu diberikan tugas dan tanggung jawab. Dia bisa menjaga, memelihara alam ciptaan ini. Karena dengan dia menjaga, dia memelihara, itu semua merupakan rencana keselamatan yang ditetapkan oleh Allah sendiri kepada manusia itu. Nah, rencana keselamatan Allah itu bersifat utuh dan terpadu. Dia bersifat utuh dan terpadu. Artinya, keselamatan itu bukan hanya menyangkut keselamatan manusia saja, tetapi juga menyangkut keselamatan seluruh ciptaan alam Allah lainnya. Kuasa dan tugas yang diberikan Allah itu bersifat terbatas. Bahwa rencana keselamatan Allah ini bersifat utuh dan terpadu, artinya keselamatan itu bukan hanya menyangkut keselamatan diri manusia, tetapi bahwa manusia diberi tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan ciptaan Tuhan yang lain. Meskipun manusia diberikan kebebasan, tapi bukan berarti tugas dan kuasa yang diberikan Allah itu semena-mena atau sesuai kehendak hati manusia itu sendiri. Tidak seperti itu. Allah memberikan kuasa dan tugas itu dengan terbatas. Artinya bahwa manusia harus menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Menjaga, memelihara. Bukan hanya menjaga, memelihara manusia, tetapi menjaga, memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan yang lainnya. Tugas yang dijalankan sesuai dengan kehendak Allah tampak dalam kesadaran akan hal-hal berikut ini. Yang pertama,
bahwa segala sesuatu berasal dan diciptakan Allah, lalu terarah pada penciptanya. Segala sesuatu berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, dan harus terarah kepada penciptanya. Yang berikut, tiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Tiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya sendiri. Manusia, hewan, tumbuhan mempunyai kesempurnaannya sendiri. Artinya, Allah menciptakan setiap makhluk dan menetapkan setiap makhluk itu memiliki tujuan yang baik sesuai rencana Allah. Allah menciptakan setiap makhluk dan menetapkan setiap ciptaan itu memiliki tujuan yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah itu sendiri. Yang berikut, semua makhluk dan ciptaan Tuhan itu mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dan karena manusia itu adanya ketergantungan, atau semua ciptaan Tuhan ini adanya ketergantungan, maka saling melengkapi dan harus saling memperhatikan. Merasakan adanya saling ketergantungan satu sama lain untuk saling melengkapi. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Adanya ketergantungan. Manusia dia tidak akan bisa hidup tanpa binatang atau hewan, tanpa tumbuhan. Begitu pula sebaliknya. Tumbuh-tumbuhan dia membutuhkan manusia, dia membutuhkan binatang. Binatang juga demikian, dia membutuhkan tumbuh-tumbuhan dan dia membutuhkan manusia. Sehingga ketiganya ini saling merasa adanya ketergantungan satu terhadap yang lain dan saling melengkapi. Manusia harus memperhatikan sikap yang bertanggung jawab dan menampilkan dirinya sebagai citra Allah yang menciptakan dan memelihara ciptaan Tuhan itu. Manusia harus menghindari cara berpikir, sikap dan tindakan yang menghancurkan dan menguasai ciptaan yang lain. Anak-anak, karena manusia diberi tugas, karena dia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki martabat, manusia yang mempunyai kelebihan tadi diciptakan oleh Tuhan yang secitra dengan Allah, maka dia diberi tugas untuk menjaga dan memelihara. Maka manusia harus menghindari cara berpikir, sikap, tindakan yang dapat menghancurkan dan menguasai ciptaan lain. Bukan menghancurkan atau menguasai manusia, tetapi juga ciptaan Tuhan yang lain. Ingat dalam teks kitab suci, dalam kitab Kejadian tadi, bahwa manusia diberi tugas oleh Allah untuk menjaga dan memelihara. Tuhan Allah bilang apa? Berkembang biaklah dan beranak cucu, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berarti manusia ini diberi tugas oleh Allah untuk menjadi partner atau menjadi rekan kerjanya Tuhan Allah. Maka dia harus menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan yang lain. Ya, kita lihat bahwa dalam kehidupan ini ada manusia yang dalam kehidupannya dia sangat serakah, tidak mempedulikan ciptaan Tuhan yang lain, termasuk sesamanya manusia. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Namun dalam teks kitab suci yang kita bicarakan hari ini, kita bacakan hari ini, karena manusia diberi tugas oleh Allah tadi, karena kita adalah manusia, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat, diberi tugas oleh Allah untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya, manusia atau sesamanya, dan juga ciptaan Tuhan lainnya seperti binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, materi kita hari ini hanya sampai di sini. Ibu ingatkan lagi untuk minggu depan pertemuan kita yang ketiga,
kita akan membahas materi tentang aku mempunyai kemampuan. Dan anak-anak seperti biasa, setelah Ibu menyajikan materi ini, Ibu akan mengirim soal-soal sebagai tugas untuk dikerjakan, dan jangan lupa setelah dikerjakan dikirim kembali ke nomor WA Ibu untuk Ibu bisa memberikan penilaian. Mari anak-anak, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena Engkau senantiasa tetap berada bersama kami hingga saat ini. Engkau hadir dan bersama kami di dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Semoga apa yang kami terima pada hari ini, kami boleh wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, untuk kami saling menghargai, saling mengasihi, saling mencintai satu terhadap yang lain, dan juga kami boleh bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tadi itu ada satu yang saya baru mulai itu salah. Mau hapus? Ini aku yang mana tadi? Pusing ya. Oh ini hapus. Siapa dulu? Jangan dulu lihat dulu, bye-bye dulu. Ini soal habis nih videonya. Ini tadi yang kita pilih. Coba yang. Kalau yang tanda begini berarti sudah jadi. Yang itu. Sudah. Mana ini? Coba buka yang itu. Itu kan sudah. Bukan, ini kejalan. Hapus. Ini. Ini juga. Berarti yang benar mana? Kau lihat dari mana? Kita subuhkan ini dia hanya begini. Ya bye-bye. Iyalah. Mana yang baru rekaman? Ini. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Halo, selamat pagi anak-anak. Sudah. Selamat bertemu kembali. Selamat pagi anak-anak. Ini nih. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon oleh penjajahan Romawi. Mereka pada waktu itu sangat mengharapkan hal kepada bangsanya. Mama kenapa sudah ini apa slideshow? Yesus hadir. Kemarin saya suruh ibu ini apa maksudnya? Itu bikin bagaimana caranya? Supaya potong. Yang slide apa macam kayak Soalnya bisa kalau Halo, selesai selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai tidak ada salah. Itu tidak ada salah bos aku. semoga ibu Enggak. Video habis. Itu salah ini. Supaya mama sebentar jangan bingung. Hapus memang langsung dipanting. Biasa. Aku semua nggak usah ulang lagi. Bukan. Harusnya 4, bukan hanya 3. Iya tuh.
mampu hasil rekam data bisa buka. Iya, Yesus Maria.